Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari Minggu ini kita ngobrol-ngobrol sama Hmm. Pak Adi sebagai lawyer pengacara Provinsi Bengkulu ya. Hmm. Jadi hari ini kegiatan apa aja nih Pak Adi biar publik tahu di channel kita. Oke, terima kasih sudah menyempatkan diri datang ke kantor saya dan teman-teman. Kebetulan tapi hari ini teman-teman nggak ada yang datang karena hari libur. Hari ini kegiatan kita ada 2 titik resepsi, satu di Portikes, satu di rumah pribadi di daerah Timur Indah. Jadi kegiatan kita biasa aja lah. Nah, kecuali kalau hari kerja, kawan-kawan yang lain ada yang datang di sini dan kita ngumpul. Nah, kadang-kadang hari itu kita kalau lagi kumpul ya biasa aja lah. Kumpul-kumpul kalau nggak ada kegiatan sidang kita banyak main catur biasa. Saat ini lagi nangani kasus apa nih Pak Adi biar publik tahu dan juga di channel kita gitu. Ya, kami kebetulan ada jadwal ini sekarang lagi nangani kasus tanahnya di Benteng, tapi karena itu di ranahnya ke pengadilan, jadi pengadilannya harga mamur di tanah. Terus ada kasus narkoba juga masih ada di Kota Bengkulu ini dua. Jadi dua kasus ya lagi Ya, saat ini ditangani ya. Ya. Oke, Pak Adi ini kan jadi pengacara sudah untuk di Provinsi Bengkulu jelas udah kondang ya. Artinya gini, Pak Adi ini saya lihat itu ada poster-poster apa ya? Poster-poster calon ya kalau tidak salah itu nomor 4 apa di dapil mana nih Pak Adi biar juga masyarakat di dapil Bapak itu nanti tahu apa sih background Bapak atau sebagai apa gitu. Ya. Jadi di dapil mana nih Pak Adi biar masyarakat tahu gitu loh. Bapak kan calon anggota DPR ya, Ya, di Kota. kota ya. Jadi bagaimana ini Pak Adi? Ya, jadi kebetulan kita ini sebenarnya posisi dicalonkan orang. Jadi beda dicalonkan orang dengan mencalon. Kalau mencalon. Oh dari partai ya dicalonkan? Iya. Kebetulan bukan Partai mana nih? Partai Demokrat nomor urut 6 untuk wilayah Ratu Agung Ratu Samban, dua kecamatan. Karena di Kecamatan Ratu Agung Ratu Samban ini ada nantinya itu yang akan diperebutkan 7 kursi. Nah, jadi dari 7 kursi Ini insya dapil Allah apa? Dapil berapa tuh? dapil 4 Oh dapil pada Provinsi Bengkulu ya? Kota ya? Di Kota Bengkulu itu untuk dapil 4 ada 7 kursi. Kita ini kebetulan ya bersaing dari 7 kursi tadi, yang akan memperebutkan itu adalah 18 partai. 18 partai, masing-masing partai ngutus 7 orang. Berarti 18 kali 7. Nah, itulah jumlah orangnya nanti. Orang dari partai, kemudian yang akan melenggang ke DPR kota di Mendiring nanti itu ada 7 orang. Mudah-mudahan saya ada di dalam itu. Jadi bertarung di dalam politik 2024 ini artinya Bang Adi ini betul-betul itu ya berjuang harus menang gitu loh. Harus. Ya namanya kita udah berjuang, apalagi kita kan disponsori orang kan. Oke, dari Partai Demokrat ya kalau nggak salah ya. Demokrat. Dari Partai Demokrat itu berapa calon dari Partai Demokrat? Ada 7. Ada 7 ya. Satu incumbent nomor 1 Ibu Rini. Nomor 2 kalau nggak salah di Perta. Nomor 3 Ibu Yen. Nomor 4 Mirwan. Nomor 5 saya lupa namanya. Nomor 6 saya, nomor 7-nya Ujang Selvina. Jadi nomor 6-nya Pak Adi ya dari Partai Demokrat ya. Ini biar pemirsa tahu nih untuk kamu muda-muda gimana nih pengacara, jelas itu kalau orang pengacara mengerti tahu hukum ya. Kalau dapil 4 ya.
Sebenarnya orang mengetahui aturan hukum itu lebih bagus jadi wakil rakyat ya. Karena apa? Mereka wakil rakyat tuh harus menguasai ya aturan ya, karena adalah bagian dari pengawas kontrol gitu untuk eksekutif ya. Jadi dengan adanya pencalonan ini sebenarnya yang diinginkan gergakan masuk ke dalam dunia politik itu seorang pengacara lawyer itu apa ini, biar masyarakat tahu gitu untuk di dapil 4 ya makanya. Jadi begini, pengacara itu yang terjun di dunia politik itu sebenarnya udah banyak. Contoh yang di zaman Pak SBY dulu dari Demokrat itu ada jadi menteri hukum, Siapa itu? Pak Amir Syarifudin. Oh itu dari pengacara juga ya Pak Amir ini? Pengacara kondang di Jakarta. Di Jakarta ya. Saat ini Terus saat ini beliau balik ke pengacara lagi. Terus abang kita dari Sumatera Utara tapi tinggal Jakarta. oh iya, Sitompul ya. Iya. Itu kan basisnya pengacara. Ya pengacara kondang ya. Iya. Sering di publik ya, artinya artinya itu Ya banyak teman banyak ya. pengacara. Iya, bukan kita sendiri. Tapi wilayahnya kan beda-beda. Kalau mereka itu kan DPR RI, kalau kita ini kan skopnya hanya 2 kecamatan. 2 kecamatan ya. Nah, 2 kecamatan, penduduknya juga lebih kurang 38.000. Jadi dari penduduk 38.000 itu nanti akan dipersaingkan oleh ya 18 partai tadi kali 7. 18 kali 7. Nah, yang akan duduk nanti 7 orang. Jadi jelas dong masyarakat dapil 4 kota pengen tahu sih Pak Adi ini pengacara lawyer ini kodam di Provinsi Bengkulu ini calonkan diri sebagai wakil mereka di dapil 4. Visi misinya pengen tahu dong mereka. Jadi apa visi misi Pak Adi ini nomor 6 ini dari Partai Demokrat ini apa? Biar tahu nih pemerintah untuk nantinya akan mencoblos bapak itu sendiri. Ya. Jadi visi misi kita itu sebenarnya sudah sangat jelas ya. Sangat jelas aku bilang kita dari awal berkomitmen karena masyarakat itu kebetulan kadang-kadang ingin ada yang keluhan seperti misalnya di lingkungan jalan diusulkan udah berapa kali nggak ada respon dari pemerintah. Nah, aspirasi itu yang akan kita perjuangkan. Jadi selama ini diperjuangkan melalui yang sudah duduk tapi yang gantung. Artinya kecewa ya, artinya kecewa karena itu sudah diusulkan berapa kali. Artinya mencoba masuk ke dunia politik. Kalau Ya, Tuhan itu. kalau Tuhan menghendaki berarti kalau bapak jadi anggota dewan, artinya itu yang utama sekali ya yang harus Paling dijaga. kita keluhan dari masyarakat Masyarakat. jangan sampai terjadi lagi. Ya untuk apa wakil rakyat? Ya rakyat itu mewakili rakyat. Iya, iya. Kalau aspirasinya nggak ditampung, kalau saya perhatikan yang selama ini saya lihat ya, selama ini aspirasi itu akan tertampung setelah 8 bulan untuk pencoblosan. Baru mereka kasak-kusuk, wah ini bantu, ini ada usulan dulu, ada begini. Tapi kan itu keterkaitannya dengan anggaran. Anggaran itu mungkin ya udah nggak bisa lagi. Nah, bagusnya itu ya dari awal, kapan mereka mengusulkan, gang kami nggak pernah lagi ini atau nggak jalan kami bolong-bolong begini-begini, ya usulkan di dewan itu digodok di situ bahwa dapil saya ini prioritas begini. Ada penanganan, saya perhatikan dulu waktu kita ada pertemuan seluruh bacalek, kan ada 35 bacalek kota ini kan. Jadi bapak itu ngusul kami itu katanya setiap hari hujan pasti genangan air itu paling tidak itu 0,5 meter setiap hari hujan. Kenapa nggak ada solusi? Nah, mestinya kan
masyarakat udah mengusulkan ke PUPR. Tapi sampai saat ini itu banjir itu masih tetap. Masih. Jadi belum ada penanganan. Artinya kan itu simpel sekali. Jadi masyarakat sudah mengusulkan itu, ya kita cari terobosannya kemana ini. Harusnya diusulkan, dianggarkan, kalau enggak ada. Nah, kan gitu. Satu lagi nih, kita kutip dari lapangan gitu, saya sebagai wartawan juga, banyak berkembang wacana calon-calon ini akan ini isu namanya nanti itu kan Bawaslu yang membuktikan apakah kebenaran itu nanti, itu tugas mereka. Tapi yang kami tangkap beberapa omongan dari masyarakat ini, calon ini ada seberapa sedikit itu akan menggunakan money politik. Ini sangat berbahaya ya untuk politik terkhusus di Provinsi Bengkulu ini. Jadi Bapak kan pengacara, artinya sangat paham sanksi-sanksi yang menggunakan money politik itu. Jadi bagaimana ini Pak Adi, apakah nantinya Bapak stop money politik apa seperti mana untuk di Februari tanggal 14 ini nanti? Ya. Jadi money politik itu sangat rentan, itu di dunia baik pilkada atau legislatif. Jadi sangat rentan saya bilang seperti itu, karena ini banyak dibungkus, ada bungkusnya sembako, ada uang sendiri. Itu kalau ada bukti walaupun menang nomor berapa tadi misalnya, kalau dia terbukti itu bisa didis nanti. Ya sesuai dengan aturan aja. Jadi nggak bakal dilantik dia. Nah, cuma kita mengutip dari ayat-ayat ustadz bilang itu kan yang menyuap, dan itu ada aturan juga. Itu masuk unsur kan yang money politik itu kan lah menghalalkan yang haram. Yang haram ya. Iya. Jadi yang memilih itu gimana? Yang memilih berdosa kalau segi agama ini. Iya. Memilih berdosa, yang dipilih juga ya tetap dosa selama dia menjadi anggota dewan atau apalagi dia korupsi ya. Iyalah, itu kan selama dia korupsi paling tidak pemilih dapat dosanya juga gitu. Semuanya ya. Makanya saya baca ada kiriman kawan WA saya, jangan salah memilih dari 3 paslon yang untuk presiden ini yang dia kasih tahu. Karena kenapa? Ketika Anda salah milih, neraka. Artinya kejam dia ngomong seperti itu. Jangan salah pilih. Artinya dari pihak agama itu sudah sangat sekali ya. Apabila yang pemilih yang menerima duit juga ada sanksi juga iya. untuk dunia akhirat sanksinya itu. Sanksi itu. Iya, dunia akhirat. Jadi bukan dunia saja. Akhirat dikejar sama Tuhan itu. Nah, itu kalau selama dia 5 tahun, berarti dia 5 tahun itu pemilihnya dapat dosa juga ya gitu. Iya, termasuk gajinya dosa semua itu. Nah, jadi kalau saya biarlah nggak dipilih aja lah daripada kita menghamburkan uang. Cuma kebetulan memang kita kemarin itu sebenarnya niatnya nggak ada, karena satu modalnya ya untuk spanduk, untuk kalender, untuk contoh surat suara, kartu nama, itu uang semua. Saya pun untuk itu belum ada. Jadi kira-kira ini berbalik lagi ke masalah ini, kalau kos politiknya yang saat ini berapa nih? Kalau saya boleh dikatakan kemarin nyuci foto itu 35.000. Selain itu ya ada teman, baliho, kalender semua. Dari teman ya, saking temannya mendukung banget ya untuk jadi calonnya. Paling tidak beliau kan tahu posisi saya, karena kita kan orang lama sih. Saya dari tahun 77 udah di Bengkulu, dan saya aktif di segala lini, saya aktif. Kawan-kawan nge-break kita aktif ikutin. Artinya banyak teman kita, mungkin ada pengaruh di situ mungkin kawan, sehingga dia berani untuk membiayai. Oke nih Pak Adi, terakhir nih ya, untuk saran-saran buat pemeriksa di channel kita dan juga untuk kaum muda dan bapak-bapak, termasuk ya kita melarang berat ya
karena ada dasar hukum agama juga. Ini adalah melarang berat siapa yang milih, yang dipilih itu menanggung dosa ya. Artinya kalau orang itu calon itu memberikan uang, dia menjadi, selama dia calon jadi DPR, dia ikut juga berdosa ya. Itu menurut agama Islam ya. Jadi buat terakhir ini, buat saran-saran yang untuk menambah ilmu wawasan publik, sebagai calon ini Bapak Adi tidak akan menggunakan melarang keras, itu money politik, karena berdasar itu biar masyarakat tahu, biar juga publik tahu. Itu tolong terkhusus untuk dapil 4 ya, kota ya. Bagaimana nih Pak Adi, silakan untuk berbicara. Ya, jadi saya menghimbau khususnya konstituen yang akan memilih, yang sudah berhak memilih, untuk tidak menerima siapapun itu dari partai manapun. Ya, kalaupun diterima, nggak usah dicoblos yang ngasih uang, itu aja nih. Jadi kalau ada, tapi kalau diambil gimana tuh, berdosa nggak? Ya namanya orang memberi. Oh, nggak dosa berarti ya? Nggak dosa, cuman kalau kita ambil, kita memilih dia, itu dosa ya? Itu dosa. Cuma kita ambil, kita nggak milih dia, nggak dosa, karena pilihan saya memang bukan dia. Tapi karena dikasih, ya saya ambil. Nggak dosa ya? Nggak dosa kalau diambil aja. Cuma kalau kita ambil, itu ada dasar ayatnya itu ya? Ya itu ranahnya Ustadz ya? yang tapi pernah baca ya? Ya pokoknya dari Ustadz itu seperti itu. Jadi kalau diambil terus dicoblos yang itu, berarti kan ada pengaruh. Ada pengaruh, baik itu benda atau uang, itu ada pengaruh. Cuma kalau kita ambil, kita tidak coblos dia, nggak ada pengaruh. Orang ngasih kok. Nah, itu apalagi niatnya, istilahnya sedekah misalnya. Niat saya sedekah ini 100.000. Kamu nak pilih saya syukur, tidak pilih saya, ya nggak masalah. Nah, kalau orang sudah seperti itu, artinya niatnya sudah ke agama. Oh, nah, jadi Pak Adi ini udah haji juga ya berarti? Ya, pokoknya udah pernah berangkat ke situ, itu aja. Artinya sedikit berdakwah ini ya, biar untuk masyarakat. Nggak juga, yang penting kan pengetahuan kita baca, dengar ceramah-ceramah di masjid-masjid, majelis taklim, nah itu aja. Buat dapil 4 itu sendiri? Ya kalau dapil saya, dapil 4 itulah tadi, dengan masyarakat, tolonglah itu siapapun yang memberikan uang, ambil uangnya, jangan itu coblos dia. Begitu juga bentuk barang, entah sembako, entah sabun cuci, misalnya entah apalah, ambil barangnya, tapi jangan coblos dia. Udah selesai itu. Nah, gitu. Oke, Pak Adi, terima kasih obrolan kita hari ini. Ya. Semoga bermanfaat di masyarakat. Artinya juga untuk di dapil 4 ya, kota, apa yang dijelaskan oleh Bapak Haji Adi juga lawyer, pengacara di Provinsi Bengkulu, yang memberikan, yang menerima itu ada sanksi. Baik juga sanksinya di depan Allah nantinya. Artinya menerima itu ada sanksinya. Jadi semoga ini bermanfaat buat kita bersama, bahwa mari kita apa yang diatur dengan peraturan di negara kita, termasuk yang dikatakan Allah, apa yang dilarang Allah, yuk kita coba membenari di zaman-zaman akhir zaman. Ya. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih juga teman-teman di channel kita sudah menonton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.